Assalamualaikum guys, CMB Brotherline, sahabat CMB, podcast Karawang, podcast kebaikan. Saat ini saya ditemani pemuda penuh sekali jadwal kerjanya nih, jadwal kegiatannya. Beliau adalah Ketua KNPI Karawang. Halo, Guntur sehat, Alhamdulillah, sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di CMB Brotherline. Ini saya banyak nanya nih dari sisi lain Guntur nih yang saat ini begitu banyak jadwal kegiatannya nih. Boleh. Pertama-tama saya ada riwayat pendidikan nih. Gimana ya? Kalau riwayat pendidikan cukup ini juga ada cerita-cerita yang emang berkesan. Wais ya, ceritain. Ya, kalau aku emang kalau TK aku di Yosudarso, SD sedikit pindah-pindah kan. Oh, pindah-pindah. Badung ya Maya. Terus SMP juga sama, pindah-pindah. Dan yang paling setia itu SMA. Yang jelas 3 tahun. Nggak pindah-pindah setia itu kan. Keren. Dan kuliah lumayan pindah-pindah juga. Pindah-pindah. Dan akhirnya aku ngeraih gelar S1 itu selama 12 tahun. Perjalanan cukup panjang. Luar biasa. Keren. Tapi ya alhamdulillah setelah selesai S1 ya saya menebus semua kesalahan-kesalahan. Saya meneruskan gelar S2-nya di Karawang sih, di Unsika. Alhamdulillah. Sekarang udah S2 dong berarti. Alhamdulillah. Ya, agak gemplong lah Kang. Gitu. Tinggal mungkin kalau melanjutkan berikutnya 5 tahun ke depan lah. Baru ada niatan. Oh iya, harus ada ini ya. Masih muda betul, lah. Masih jadi muda, memang betul. harus gapai lah semua cita-cita. Betul. Ya mungkin berbagi dengan aktivitas sekarang sebagai ketua KNPI ya. Iya. Butuh juga pendidikan, kita harus terus jadwal KNP juga kan begitu padat saya lihat. Betul. Ya, hari ini juga para pemuda juga tidak hanya dengan keahlian, dia juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu akademis juga ya. Betul. Karena tuntutan zaman juga sekarang juga udah serba era digital ya Kang ya. Jadi pemuda hari ini harus siap dan harus punya peran di momen-momen ya di momen sekarang gitu. Gitu. Dan mungkin aku kalau boleh ngasih motivasi ya, kalau misalnya di era muda itu nakal boleh, tapi goblok jangan Kang. Goblok jangan Kang. Setuju. Karena kalau nggak ada nakal nggak akan ada ceritanya. Iya. Gitu. Bener. Gitu. Itu kan sedikit ngasih semangat lah. Nggak ada gregetnya pemuda. Nggak ada gregetnya. Gitu. Jangan lurus-lurus amat. Lurus aja dia nyemplung nanti. Nggak enak nanti kalau yang lurus-lurus aja, harus ada penggolan-penggolannya. Iya sama gitu. lah. Iya betul. Saya juga gitu. Ya. Kalau nggak mabal, ya kayak tadi. Kurang asik ya. Kurang asik. Betul. Lewat pagar biasa kan itu. Sekolah-sekolah. Loncat pagar. Abang ngumpet di toilet kan. Itu pengalaman waktu SMA. Tapi gitu. Enggak makan bala-bala 1 ngaku 2 enggak. Nah, itu sedikit. Ngaku dong sedikit. Itu pernah mengalami. Ngaku kalau ngaku. Kalau gua ngaku guys karena makan bala 1 bayar 2 kalau saya. Betul. Itu mungkin zaman-zaman SMP. Iya, SMP. Benar-benar SMP. Dan saya waktu SMP pernah pengalaman sedikit ini juga berkesan. Saya pernah pindah dan akhirnya selesai di salah satu sekolah negeri di Karawang. Tapi saya sekolah selama 6 bulan nyeker, Kang. Wah, sakit. Gua nggak percaya. serius. 6 bulan gue nyeker. Makanya waktu kemarin reunian jadi kesan yang sangat inilah buat saya gitu di salah satu sekolah di sini di Karawang. Itu enggak nyeker itu artinya memang karena hujan atau memang sepatunya rusak atau gimana ini? Jadi gini, aku kan dulu sekolah itu di swasta. Ya, terus akhirnya kita pindah ke negeri kan, karena
di swasta itu kan bebas pakai sepatunya. Mhm. Jadi nggak kayak negeri lah. Kalau negeri itu kan harus pakai Warrior, pakai Oh, apa. Kalau kita iya, kan iya. kalau swasta bebas mau Oh, merek iya, apa iya. aja ya. Oh. Gitu. Akhirnya saya datang, saya masuk pertama kali dimarahin sama gurunya. Loh. Iya, itu sepatu kamu bukan sepatu Warrior. Akhirnya saya suruh ganti kan. Oh iya. Setelah ganti saya beli waktu dulu kan Warrior itu harus yang pakai apa? Tali. Tali. Ah. Nah, saya beli yang slop. Wah. yang Nakal yang nggak ya. tali kan. Akhirnya salah lagi kan. Ya udah saking saya udah bad mood, udah daripada saya beli lagi, udah saya nyeker aja. Gitu. Asik. Iya, betul. Itu satu Pengalaman itu. protes pengalaman. itu Betul, protes betul. yang gaya kita ya. Iya, Kayak betul. anak muda. Kayak anak muda kan. Akhirnya tapi paling diingat sama guru-guru Iya, kan. bener. Wah, ini si Guntar kemarin kan. Ya, pas reunian, kamu yang dulunya wah bla 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 bla. Ya, hari ini nggak disangka jadi ketua KNPI. Iya. Iya guys, ini motivasi kita nih. Pembelajaran bahwa semua grassroots di belakang background kita sekolah dengan cara yang bandel atau nakal, yang penting jangan goblok kan Ya, gitu. goblok, itu motivasi paling kenceng. Iya benar. Ya kan? Paling keras. Yang keras. Sehingga Aguntar ini walaupun nyeker karena memang itu bentuk protes. Iya. Gue beli ini salah, gue beli ini salah gitu kan. Iya. Aguntar. Padahal kan sebenarnya sepatu sama kan sepatu, kan? iya, tapi dia menunjukkan gue sendiri kan nggak pakai sepatu nyeker. Dan sekarang gini, jadi ketua KNPI luar biasa. Dan hari ini memang ngomongin tentang KNPI. Ya, siap. Masuk sesi di kepemudaan ya. Iya, Siap. kepemudaan. Karena memang dari satu background yang cukup nakal gitu, dan itu biasanya orang-orang nakal tuh cerdas-cerdas kan gitu. Terbukti semua orang yang udah nakal cerdas. Bukan cerdas, Kang. Cerdik, lebih ke cerdik. Oh, cerdik. Iya kan? Lebih ke Iya, cerdik gitu. benar cerdik. Aku ntar nih sekarang KNP nih. Apa sih yang menjadi kebutuhan KNP misalnya? Kebutuhan KNP atau rencana-rencana besar KNP untuk ke depan? Kalau aku pribadi hari ini bagaimana KNPI itu bisa dikenal oleh masyarakat dan pemuda yang ada di Kabupaten Karawang karena sesuai dengan tupoksinya adalah organisasi kepemudaan dan mungkin ada beberapa juga rangkaian kegiatan yang sudah saya beserta rekan-rekan jalanin. Ya terutama kemarin 1 tahun di masa keperiodaan aku itu juga sudah ada salah satu kita bikin di momen Sumpah Pemuda itu kita bikin Karawang Youth Season. Wow. Karawang Youth Season itu di dalamnya ada berbagai kegiatan bidang lah, mau itu olahraga, sosial, ya, terus pelatihan kewirausahaan, ekonomi gitu kan, terus pendidikan juga itu kita juga ada kolaborasi dengan Unsika dan UBP khususnya betul. Keren. Dan lingkungan juga masuk. Dulu Ya. saya juga pernah sering ngeliat nih setiap ada Jumat berkahnya KNPI itu agenda khusus atau gimana? Alhamdulillah itu program sosial aku yang dimana saat di momen pelantikan aku punya komitmen kan Alhamdulillah terhadap rekan-rekan khusus pengurus bahwa kalau aku tidak ada kegiatan selama sebulan 1 kali udah selesai. Mau di boikot bukan boikot apa ya kudeta gitu kan, aku janji udah gitu 1 bulan satu kali gitu kan. Akhirnya terciptalah ide itu namanya Pemuda Sedekah. Pemuda Sedekah ya, yang dimana itu kegiatan sifatnya sosial, kita memberikan bukan support sih, memberikan dapat amanah dari donatur, kita distribusikan ke entah itu masjid atau misalnya MTQ ya, madrasah, nah, atau pondok pesantren. Dan alhamdulillah kemarin sih sempet target itu di 30 kecamatan 1 tahun tadinya, ternyata tidak keuber Kang. Wah, kurang lama. Belum maksimal. Kita baru kemarin 1 tahun itu hanya 16 kecamatan. Baru separohnya. Tapi alhamdulillah segitu juga sudah
berjalan. menjadi sebuah perjuangan yang luar Ya, biasa betul. bagi saya, karena awalnya nggak nyangka bisa jalan setengah kecamatan aja. Betul. Nggak nyangka lah Kang, karena awalnya bisa nggak ya, tapi emang kalau kita selagi kita punya niat baik dan tujuan itu bagus, pasti ada jalannya. Dan alhamdulillah di setiap 1 bulan sekali kita bisa mendistribusikan kegiatan tersebut gitu, dan sekarang sudah mau ke titik 20. Nah, Wah. ya, pokoknya target saya 30 kecamatan harus rampung, dan nanti di 30 kecamatannya di momen terakhir. Di momen terakhirnya itu kita akan bikin bakti sosial atau sunatan massal juga di sana. Nanti kita meriahkan lah, kita bikin yang meriah gitu. Alhamdulillah. Dalam rangka memeriahkan ya. Gitu. Aku juga minta doanya buat rekan-rekan, dan saya juga ucapkan terima kasih buat para donatur yang selama ini sudah memberikan support, Kang. Karena ini adalah program sebenarnya swadaya ya, yang tidak, walaupun kita punya alokasi anggaran, kita tidak menggunakan alokasi anggaran tersebut. Kita itu murni dari swadaya donatur, pengurus, dan kalau ada sedikit rezeki dari ada kita bikin kegiatan ada lebih, kita sisihkan gitu. Oke. Terus Aguntar, saya pikir kegiatan segitu banyaknya dengan anggaran yang sudah diberikan, kalau nggak salah nominalnya sekian lah ya. Saya pernah lihat itu. Apa sebutkan aja. Sekian. Dan soalnya 600 juta. 600 juta. Dalam berapa tahun itu? Itu setahun. Itu kayaknya kurang deh. Kalau aku pribadi, kalau menurut saya kurang. Siap. Itu gimana? Kalau aku pribadi selalu bersyukur dengan apa yang sudah dianggarkan. Oh gitu. Tapi terkadang kan kita juga ada tuntutan juga, Kang. Tuntutan dalam artian kita ini kan mewadahi kurang lebih 73 organisasi kemasyarakatan pemuda. Wow. OKP kan gitu. Kalau bagi-bagi itu juga udah habis dong. Nah, terus 30 kecamatan juga. Iya. Kan gitu. Nah, itu dia yang harus kita perhatikan juga. Sedangkan anggaran tersebut pun kita alokasikan buat kegiatan-kegiatan DPD yang hari ini mungkin harus ya itu sesuai dengan tujuan saya, bagaimana KNPI bisa dikenal oleh masyarakat, terus bisa teman-teman pemuda juga tahu kehadiran KNPI gitu. Itu kan sebenarnya sih besar, tapi ketika sudah ya kita melakukan kegiatan, kita coba untuk atur gitu, memanage anggaran tersebut kurang, Kang, ternyata. Iyalah. Gitu kalau menurut saya ya. Betul. Gitu. Enggak, saya juga ngitung-ngitung nih, kalau sekian banyak organisasi yang ada di KNPI itu betul. ada berapa? 73 OKP. Terus kayak saya hitung nih, Ya. kalau dalam 1 tahun terus hanya 600 juta, gila kan itu? Gilanya apa? Gue nggak kebayang. Iya. Saya nggak kebayang, Aguntar, 600 juta sekian. Oh, orang lain udah lewat di situ. Ya. Nanti suatu saat ada agenda yang terhenti karena kurangnya biaya itu. Kenapa nggak minta tambahan atau dianggarkan oleh DPR atau kabupaten ya, Kabupaten Kerawang? Kemarin udah sempat, Kang, kita sampaikan ya, ke TAPD, baik itu legislatif atau eksekutif, kita sudah menyampaikan. Dan mungkin untuk Komisi 4 sendiri kita kemarin minta ditambah untuk nanti di perubahan. Mudah-mudahan itu terrealisasi gitu. Kemarin udah kita sampaikan, karena apa yang menjadi keluhan dari teman-teman OKP dan DPK ini kita sampaikan ke Komisi 4, ke Kang Ibe sih kemarin, ke ketua komisi. Ketua komisinya. Gitu. Betul. Halo guys, saya berharap sih ya, karena memang kita berharap pemuda itu adalah regenerasi. Betul. Di mana kita tinggal. Kalau kegiatan-kegiatannya terhenti karena satu dana yang tidak mendapatkannya, itu akan menjadi satu ganjalan, karena negara kita, kabupaten, kota, atau dimanapun kita, pemuda tanpa diberikan kemudahan, didorong dalam segala aktivitas agendanya, saya rasa Indonesia tidak lagi menunggu atau mengharap kepada generasi penerus sebagai pemuda, kan gitu. Betul, sepakat, kan? Iya kan? Iya, betul. Saya harap
teman-teman yang ada di DPRD juga pemerintahan Kabupaten Karawang, come on, please, kita bantu pemuda. Saatnya pemuda harus terdepan. Karena kan bapak-bapak yang sekarang menjabat, besok juga kan tua kan gitu. Ada regenerasi ya. Iya. Ada regenerasi. Gitu Kang ya. Betul. Ada lagi harapan yang harus disampaikan? Ya harapannya sih kalau kita sebagai wadah kepemudaan kita akan selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan segala pihak ya. Dan mudah-mudahan ke depan juga KNPI bisa lebih memaksimalkan tupoksinya gitu, dan itu yang tadi akan sampaikan ya, kita juga butuh sedikit dorongan juga dari pemerintah daerah yang sangat maksimal, terkhususnya anggaran. Karena dalam artian yaitu KNPI berbeda dengan organisasi lain, tapi kita tetap bersyukur dengan adanya plotting anggaran kan gitu. Tapi ya harapannya ada penambahan gitu kan, ada penambahan anggaran. Karena melihat kondisi Kabupaten Karawang yang kemajuannya cukup signifikan, masa sih penyerapan anggarannya tidak bisa maksimal kan gitu. Dan dalam artian kita juga berharap banyak terhadap pemerintah gitu kan, agar lebih percaya dengan kepemudaan, agar mendukung juga indeks pembangunan pemuda. Selain di Kabupaten Karawang, di Jawa Barat juga. Karena menurut rilisan info kemarin ya, kita agak sedikit di bawah posisinya di Kabupaten Karawang. Gitu ya. Masya Allah. Ya udah, bagus. Terima kasih Guntar. Telah bersama kami, dan kesimpulan saya tuh hanya menginginkan sahabat-sahabat CMB Brotherline, pemangku kebijakan, para pimpinan kali ya, atau para pejabat, marilah kita membuka empati gitu untuk pemuda-pemuda harapan bangsa yang sudah jelas di KNPI banyak begitu agendanya yang harus diselesaikan, namun sisi lain kita tersandung kurangnya biaya anggaran kayak gitu ya. Juga buat bukan KNPI Karawang aja dong, Ayah. Teman-teman kita di KNPI yang lain juga seperti itu sama. Di kota kabupaten lain sama sih. Sama ya. Setidaknya memang harus banyak dorongan. Hari ini apalagi sih negara kita kalau bukan untuk meregenerasi pimpinan ke depan tuh ya pemuda. Iya, betul. Walaupun tadinya menyeker kan pemudanya ini. Tapi sebenarnya gini, nggak apa-apa nggak ditambah, tapi harus ada akses yang dibuka. Contohnya hari ini kan Karawang sangat perkembangannya sangat luar biasa ya, di mana investor datang ke sini membuka perusahaan. Ya banyak perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di Kabupaten Karawang. Yang minimal kami pemuda ini diberikan akses, misalnya terkait pengelolaan CSR. Kan itu juga bagian dari peran pemerintah juga ya. Betul. Menyambungkan komunikasi kita terhadap perusahaan lah gitu kan. Nah itu sebenarnya sih kalau misalnya kita dilibatkan untuk CSR sendiri, menurut saya udah sangat maksimal, karena kan CSR sendiri kan ada yang buat pendidikan, olahraga, ya kan. Dilibatkanlah kita sebagai pemuda. Emang sampai saat ini KNPI nggak dilibatkan? Kalau sejauh ini sih belum ada bahasan sana. Ya entah itu nanti KNPI atau Karang Taruna bisa sinergi di pengelolaan CSR kan. Iyalah. Sebenarnya tidak harus menuntut minta plotting anggaran APBD sebenarnya kan gitu kan. Nah, iya. Kita bisa menyerap di perusahaan gitu. Ya, dikembalikan kepada empati atau tujuan dari mendirikannya suatu bangsa kalau menurut saya. Bangsa belagu banget. Jadi kalau bangsa ini menunjukkannya untuk regenerasi, ya pemuda ya tujuan vitalnya dan yang harus diperhatikan. Iya, yang harus diprioritaskan. Prioritaskan pemuda. Karena negara-negara lain pun seperti itu. Kalau saya baca di di media-media asing. Nah, kalau saat ini KNPI tidak dilibatkan dalam hal-hal yang sepertinya kayak CSR itu, menurut saya ada yang keliru nih. Mudah-mudahan ya. Harusnya pengelolaan CSR khusus di Kabupaten Karawang ini harus lebih open ya. Iyalah. Dalam artian apalagi terkhusus untuk pemuda kan gitu. Bener. Coba dilibatkan
dan apa yang bisa kita di sana bisa dikembangkan bersama dan akhirnya bisa didistribusikan kepada masyarakat, kan itu lebih baik kan. Betul. Betul. Jadi pemuda lebih produktif ya kan, betul. berkembang di kabupaten tersebut Iya. tanpa harus ya menunggu atau meminta tambahan anggaran. Iya. Sebenarnya harapan saya sendiri punya cita-cita itu, kita nggak terlalu fokus di anggaran sebenarnya. iya ya. Gitu kan. Maksudnya walaupun harapan ada Iya, gitu iya. kan untuk ditambah, tapi sebenarnya saya pengen berusaha untuk keluar dari zona nyaman, yaitu terlalu diperhatikan ya. di anggaran, tapi tadinya sih saya nggak mau lebih ke sana gitu. Saya lebih pengennya mandiri gitu kan. Ya, tapi emang bahasan ini juga saya belum menyampaikan juga sih ke para pimpinan. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita adakan audiensi, kita akan menanyakan terkait pengeluaran CSR gitu. Hey guys, CMB Broadline, alhamdulillah Gunter udah ditelepon-telepon, kayaknya agendanya ada lagi nih. Nggak ada. Agenda hari ini khusus dengan akang senior kita. Khusus menemani akang senior kita gitu. Luar biasa. Jadi saya berterima kasih Gunter yang begitu sibuknya bisa menyempatkan ke CMB Broadline. Karena memang sebentar lagi kita akan azan maghrib ya. Ajan maghrib. Ya. Ajan apa? Azan maghrib azan asar. Ah, ya. Ya, kalau maghrib nanti buka kan. Oh iya. Ini kayak puasa ya. Hari apa sih? Hari Rabu. Enggak. Saya enggak puasa. Jadi hal-hal yang terkait dengan anggaran, hal-hal yang terkait dengan kepemudaan, intinya memang kita semestinya teman-teman mengajak selalu kepemudaan tampil kan gitu ya. Iya, betul. Artinya majunya suatu kabupaten kota apabila setiap ada event atau setiap ada apapun itu pemuda harus ada dilibatkan, betul. karena hal yang seperti CSR, saya sendiri memang kurang paham ya tentang hal CSR itu apa sih. Yang saya tahu CSR, perusahaan mengeluarkan uang untuk haknya ke lingkungan. Betul. Nah, itu mungkin bisa berupa pendidikan, betul. Bisa berupa hal-hal yang lain. Betul. Nah, itu sebenarnya pemerintah sudah aja lepas aja ke KNPI ini misalnya kan. Kolaborasi dengan apa namanya Karang Taruna gitu. Dan nanti kan ada laporan-laporan yang jelas untuk penggunaan dananya. Betul. Ya kalau memang dipegang pemerintah lagi, kan pemerintah udah dapat APBD kan gitu misalnya. Nggak, gue ngomong gini polos ya, polos, nggak ada hal yang lain. Nggak ada muatan yang lain, nggak ada muatan yang lain gitu, pure ya kan? Nggak ada. Kita juga buat jalan keberlangsungan pemuda di Kabupaten Karawang yang lebih baik kan? Ya betul, dan saya nggak ada kepentingan apa-apa, nggak pernah saya berhubungan dengan siapapun. Betul. Karena saya mau berhubungan dengan podcast ini hanya untuk menyimpan. Saya punya sahabat namanya Guntar, dan dia adalah ketua KNPI Karawang. Udah disimpan di video saya nih. Iya. Dan nanti suatu saat Guntar sudah kakek nenek gitu kan, udah jadi presiden nomor 1 di Indonesia. Saya rasa Guntar harus maju juga nanti untuk di Karawang nanti ya. Iya. Ada harapan nggak untuk menjadi K1-nya Karawang? Aduh, kalau harapan sih harapan sih kalau saya hari ini yang penting selalu diberikan kesehatan. Harapan saya gitu. Nanti ketika udah sehat kan tujuan apapun bisa tercapai. Gitu kan. Itu artinya tersembunyi. Guntar, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Kang Didi. Intinya bahwa kita selalu bersama-sama menebar kebaikan. Pemuda harus di depan. Ayo teman-teman, sahabat-sahabat, para pimpinan dimanapun kabupaten kota se-Jawa Barat, kita dukung pemuda untuk lebih baik lagi ke depan, sehingga namanya regenerasi itu benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap.